Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Afan adalah seorang pria sederhana, seorang ayah, seorang anak, sekaligus seorang suami yang setiap hari mengandalkan hidupnya di jalanan. Ia bekerja sebagai driver ojek online. Bagi sebagian orang, profesi ini dianggap biasa bahkan siring, dipandang sebelah mata. Namun bagi Afan, pekerjaan inilah yang menjadi sumber penghidupan keluarga kecilnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Afan sudah bangun dari tidur. Ia berwudu, menunaikan salat, lalu duduk sebentar di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Di meja kecil yang catnya mulai mengelupas, biasanya sudah ada segelas kopi hitam buatan istrinya. Kopi itu bukan sekadar minuman, melainkan semacam penyemangat. Untuk memulai hari yang panjang, Afan tahu, hidup sebagai driver ojol penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada gaji tetap, tidak ada jaminan tunjangan. Pendapatannya bergantung pada berapa banyak order yang masuk hari itu. Kadang bisa cukup untuk menutup kebutuhan harian, tapi sering juga pas-pasan, bahkan kurang. Meski begitu, Afan tidak pernah mengeluh. Ia hanya tersenyum, meyakinkan istrinya bahwa rezeki selalu ada asal mau berusaha. Setiap hari, setelah berpamitan dengan istri dan mengusap lembut kepala anaknya yang masih kecil, Afan mengenakan jaket hijau kebanggaan driver ojol Dengen Motornia. Yang sudah tua, namun masih setia, ia berangkat ke jalanan. Jalanan itulah yang menjadi tempat ia mencari nafkah, tempat ia berpeluh, tempat ia berdoa dalam diam. Panas terik siang bukan alasan untuk berhenti. Hujan deras pun bukan penghalang. Jaketnya sering basah kuyup, helmnya berembun. Tapi Afan tetap menyalakan motornya, berpacu melawan waktu agar pesanan cepat sampai ke tangan pelanggan. Pernah suatu kali, ia jatuh di jalan karena jalanan licin diguyur hujan deras. Luka, tangannya lecet, tapi bukannya pulang, Afan justru bangkit kembali. Baginya, menyerah bukan pilihan. Afan bukan hanya pekerja keras, ia juga sosok yang penuh kasih sayang. Di sela-sela menunggu orderan, ia kerap duduk di pinggir jalan atau di depan minimarket. Saat itulah, kebiasaannya yang unik terlihat. Ayah selalu membawa sebungkus kecil makanan kucing. Jika ada kucing liar yang mendekat, Afan dengan sabar memberikan makanan itu. Kadang ia rela tidak membeli rokok, bahkan rela menahan lapar, hanya agar kaking-kaking jalanan itu bisa makan. Warga di sekitar tempat tinggalnya tahu betul kebiasaan Afan. Ada yang menganggapnya aneh, tapi banyak juga yang diam-diam kagum. Tidak banyak orang yang punya hati sebesar itu, mau berbagi dengan makhluk kecil yang sering dianggap tidak penting. Namun bagi Afan, kucing-kucing itu bukan sekadar hewan, mereka adalah teman seperjalanan, penghibur di kala penat, dan mungkin juga pengingat bahwa kasih sayang tidak mengenal batas. Meski hidup sederhana, Afan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jika ada tetangga yang kesulitan, ia dengan sigap membantu. Pernah suatu kali, seorang tetangga butuh diantar ke rumah sakit darurat di malam hari. Tanpa berpikir panjang, Afan langsung berangkat meski bensin motornya nyaris habis. Ia percaya, setiap kebaikan akan kembali dengan caranya sendiri. Namun di balik senyumnya, Afan menyimpan kegelisahan. Biaya hidup semakin tinggi, sementara penghasilan sebagai driver ojol kian menurun. Harga bahan bakar naik, biaya servis motor semakin mahal. Tapi insentif yang dijanjikan perusahaan ojol justru semakin berkurang. Afan sering menghela napas panjang ketika melihat dompetnya kosong menjelang akhir pekan. Ia berpikir keras, bagaimana cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah himpitan itulah, kabar tentang rencana aksi demo di depan gedung DP. Para driver ojol berencana berkumpul untuk menyuarakan aspirasi, menuntut perhatian pemerintah, meminta hak tunjangan yang lebih layak. Tuntutan itu dianggap penting, karena banyak driver ojol seperti Afan yang merasa diperas oleh keadaan. Mereka bekerja keras siang malam, namun hasilnya tak sebanding dengan tenaga yang terkuras. Afan awalnya ragu, ia bukan tipe orang yang suka keramaian, apalagi ikut demo. Namun setelah berbincang dengan beberapa temannya,
Ia mulai berpikir ulang. Bagaimana mungkin perubahan bisa terjadi jika mereka hanya diam? Bagaimana mungkin suara mereka didengar jika tidak disuarakan bersama-sama? Akhirnya, dengan penuh keyakinan, Afan memutuskan ikut aksi. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang ribuan driver ojol lain yang suma-suma berjuang di jalanan. Ini tentang masa depan keluarganya, masa depan anaknya yang masih kecil. Hari-hari sebelum demo, Afan semakin giat bekerja. Ia ingin memastikan keluarganya punya cukup uang, meski ia harus meninggalkan mereka sebentar untuk ikut aksi. Istrinya sempat khawatir, tapi Afan menenangkannya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku ikut aksi ini demi kita semua, demi masa depan yang lebih baik. Doakan saja aku selamat, insya Allah tidak ada apa-apa." Namun, siapa sangka doa dan harapan itu tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Keputusan untuk ikut aksi itu ternyata menjadi awal dari sebuah tragedi. Tragedi yang kelak bukan hanya merenggut nyawanya, tetapi juga meninggalkan jejak yang membekas dalam hati banyak orang. Hari itu, udara Jakarta terasa berbeda. Pagi yang biasanya ramai oleh hiruk-pikuk lalu lintas, kini semakin padat oleh ribuan orang yang berkumpul di satu titik, depan gedung DPR. Mereka datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menyuarakan keluhan, membawa aspirasi, dan menuntut keadilan. Di antara ribuan masa itu, ada Afan dengan jaket hijau yang sudah mulai pudar warnanya, helm hitam yang tergores di sana-sini, dan raut wajah penuh semangat. Ia berdiri bersama rekan-rekan sesama driver dari Keyohan. Mereka terlihat seperti lautan hijau yang menyatu. Satu suara, satu tujuan. Poster-poster berisi tuntutan diangkat tinggi-tinggi. Ada yang bertuliskan, keadilan untuk driver ojol. Ada yang menulis, naikkan tunjangan. Jangan, hanya janji. Spanduk panjang membentang, diterpa angin pagi yang membawa semangat perjuangan. Suara toa bergema. Orator dari atas mobil komando bersuara lantang, mengobarkan semangat. Afan berdiri di tengah kerumunan itu, dadanya berdebar. Ini pertama kalinya ia ikut aksi sebesar ini. Di sekelilingnya, teman-teman seprofesi bersorak, bertepuk tangan, dan bersahut-sahutan meneriakan yel-yel perjuangan. Ada rasa bangga, karena ia tidak lagi merasa sendirian. Ada ribuan orang yang ternyata merasakan hal yang sama. Perihnya hidup di jalanan tanpa perlindungan yang layak. Di wajah Afan, tergambar harapan. Harapan bahwa hari itu suara mereka akan benar-benar sampai ke telinga para wakil rakyat yang duduk nyaman di balik gedung megah itu. Harapan bahwa jerih payah mereka akhirnya akan dihargai. Namun, di balik semangat yang membara, ada juga ketegangan yang sulit diabaikan. Di sekitar gedung, barisan aparat kepolisian sudah berjaga. Mereka berdiri rapat, mengenakan tameng dan helm, sebagian membawa pentungan, sebagian lainnya memegang senjata. Sorot mata mereka tajam. Wajah mereka datar, seakan bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Awalnya, suasana masih terkendali. Orasi demi orasi bergema, massa bersorak, dan suasana sempat terasa penuh solidaritas. Tapi perlahan, keadaan berubah. Dorongan dari barisan depan mulai terjadi. Teriakan semakin keras, dan suasana mulai memanas. Ada yang melempar botol plastik, ada yang berteriak marah, ada pula yang mulai kehilangan kesabaran. Aparat yang sejak awal berjaga mulai bergerak, mendorong massa agar mundur. Suasana yang tadinya penuh semangat, kini berubah tegang. Afan ikut terdesak, tubuhnya terdorong ke depan, lalu ke belakang. Di udara, bau asap mulai tercium. Seketika, gas air mata ditembakkan. Asap putih mengepul, membuat mata perih dan dada sesak. Massa berlarian, ada yang jatuh, ada yang menangis, ada pula yang tetap bertahan sambil menutup wajah dengan kain basah. Suasana berubah kacau. Teriakan menggantikan yel-yel perjuangan, tangisan bercampur dengan suara sirine. Orang-orang berdesakan, saling dorong, mencoba menyelamatkan diri dari kekacauan. Afan mencoba bertahan. Ia menutup hidung dan mulut dengan jaketnya, matanya memerah karena pedih. Namun ia tetap berusaha berdiri tegak, berpegang pada keyakinan bahwa perjuangan tidak boleh berhenti hanya karena gas air mata. Tiba-tiba, dari Kehan, suara mesin mobil terdengar semakin keras. Sebuah mobil polisi melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha menerobos kerumunan. Orang-orang panik, berteriak histeris, berlari ke segala arah. Dalam kepanikan itu, Afan terjebak. Langkahnya terhambat oleh dorongan massa. Ia berusaha menepi, namun kerumunan terlalu padat. Dalam sekejap, mobil itu semakin dekat,
dan sebelum sempat menghindar, Afan terserempet keras hingga tubuhnya terpental. Hanya sekejap, mobil itu tidak sempat berhenti, dan tubuh Afan terlindas di hadapan ratusan pasang mata. Suara teriakan pecah, histeria meluas. Rekan-rekan sesama driver ojol menjerit memanggil namanya. Mereka berusaha mendekat, namun situasi kacau membuat segalanya sulit. Tubuh Afan terbaring di aspal yang panas. Jaket hijaunya kotor oleh debu dan bercak darah. Helm hitam yang setia menemaninya pecah di sisi jalan. Nafasnya tersengal, matanya perlahan terpejam, dan dalam hitungan detik, kesadarannya hilang. Kericuhan makin menjadi. Beberapa rekan ojol berusaha mengangkat tubuh Afan, meneriakkan agar ambulans segera datang. Namun semua terasa terlambat. Jalanan yang selama ini menjadi sumber resep, kini menjadi saksi bisu bagaimana nyawanya direnggut. Kabar meninggalnya Afan menyebar cepat di tengah kerumunan. Dari mulut ke mulut, dari satu ponsel ke ponsel lain, dari media sosial ke seluruh penjuru negeri. Teriakan protes berubah menjadi tangisan pilu. Ratusan driver ojol menundukkan kepala, berduka kehilangan satu dari mereka yang gugur dalam perjuangan. Gedung DPR yang menjulang tinggi di depan mereka tetap berdiri megah, seolah tak mendengar. Sementara di luar pagar, ribuan orang menangisi seorang driver sederhana yang nyawanya melayang saat memperjuangkan hak yang diyakininya. Bagi sebagian orang, Afan mungkin hanyalah seorang driver ojol. Tapi bagi mereka yang hadir hari itu, Afan adalah simbol keberanian, simbol pengorbanan, simbol perjuangan rakyat kecil yang berani bersuara, meski akhirnya harus membayar dengan nyawa. Hari itu, Jakarta mencatat satu lagi tragedi. Tragedi yang tak hanya menyisakan luka di hati keluarga Afan, tetapi juga meninggalkan tanda tanya besar. Seberapa berharganya nyawa seorang rakyat kecil di mata penguasa? Jenazah Afan akhirnya dibawa pulang ke rumahnya yang sederhana. Suasana kampung itu berubah sunyi. Biasanya terdengar tawa anak-anak bermain di sore hari. Namun hari itu yang terdengar hanyalah tangis pilu keluarga dan tetangga yang berkumpul. Ibunya jatuh pingsan berkali-kali. Wanita tua itu tidak pernah menyangka anak yang setiap hari pamit dengan senyuman, kini pulang dalam keadaan terbujur kaku. Istrinya, seorang wanita muda yang selalu setia mendampingi, terduduk lemas di dekat peti. Matanya sembab, tangannya terus menggenggam kain kafan seakan masih ingin merasakan kehangatan sang suami. Anak kesilnya, yang belum mengerti arti kehilangan, berulang kali bertanya polos, "Ayah kok tidur terus, Bu? Ayah nggak bangun lagi?" Tangis pecah di ruangan sempit itu. Tetangga berusaha menenangkan, tetapi kesedihan terlalu besar untuk bisa ditahan. Hari berganti siang. Iring-iringan panjang mengantar Afan ke peristirahatan terakhir. Rekan-rekan sesama driver ojol berdiri berbaris, mengenakan jaket hijau kebanggaan mereka. Beberapa motor berjejer di tepi jalan, menundukkan lampu depan seakan memberi hormat. Jalanan yang biasa ramai, kini berubah menjadi lautan kesedihan. Di pemakaman, doa-doa dipanjatkan dengan suara bergetar. Tanah merah mulai menutupi tubuh Afan. Suara gemburan tanah bercampur dengan isak tangis, menorehkan luka di hati siapa saja yang menyaksikan. Semua orang seolah tidak percaya bahwa sosok pekerja keras yang dikenal ramah itu kini hanya tinggal nama. Namun, setelah prosesi selesai, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari keyohan, seekor kucing liar berjalan pelan mendekati pusara Afan. Kucing itu mengeong lirih, lalu duduk tepat di sisi makam. Awalnya, orang-orang mengira itu kebetulan, tapi tidak lama kemudian, satu persatu kucing lain berdatangan. Ada yang berlari kecil, ada yang melangkah tenang. Warna bulunya bermukam-mukam, ada yang belang tiga, ada yang hitam, ada pula yang putih. Mereka datang dari berbagai arah, seolah tahu persis di mana Afan dimakamkan. Dalam hitungan menit, jumlah mereka semakin banyak. Puluhan ekor berubah menjadi ratusan. Mereka mengelilingi makam, duduk berdekatan, sebagian mengeong panjang, sebagian lagi hanya diam sambil menatap tanah merah yang masih basah. Suasana yang tadinya sudah pilu, kini berubah menjadi haru, bercampur rasa takjub. Warga yang hadir tertegun. Beberapa menutup mulutnya, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Seorang tetua desa sampai bergetar suaranya saat berkata, "Seumur hidup saya, baru kali ini lihat kucing sebanyak ini datang ke pemakaman." Mereka seperti tahu, mereka seperti menangisi kepergian Afan. Rekan-rekan sesama driver ojol pun tidak kuasa menahan air mata. Mereka tahu betul kebiasaan Afan semasa hidup. Meski uangnya pas-pasan,
Afan selalu menyisihkan sebagian untuk memberi makan kucing jalanan. Ia sering terlihat berhenti di pinggir jalan hanya untuk membagi nasi sisa pada kucing-kucing liar. Bahkan, ia rela menunda makan demi melihat hewan kecil itu tidak kelaparan. Kini, semua kebaikan itu seakan berbalas. Kucing-kucing yang dulu pernah disentuh hatinya, datang beramai-ramai, memberikan penghormatan terakhir. Mereka tidak bisa berbicara dengan kata-kata, namun tangisan mereka terdengar melalui suara meongan yang berulang-ulang, menggema di seluruh area pemakaman. Beberapa kucing bahkan terlihat menggali tanah tipis di dekat pusara, seperti ingin mendekat, lebih dekat lagi, dengan tuannya. Ada pula yang berguling pelan di atas tanah merah, lalu mengeong panjang seakan meratap. Orang-orang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Video dan foto menyebar cepat ke media sosial. Dalam hitungan jam, kisah tentang Afan dan ratusan kucing di makamnya menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri, sebagian besar menuliskan rasa haru dan doa. Banyak yang percaya, fenomena itu adalah tanda bahwa Afan adalah orang baik. Di tengah rasa sedih yang mendalam, ada secercah cahaya yang muncul. Warga kampung yang awalnya hanya melihat Afan sebagai driver biasa, kini menyadari betapa besar kasih sayangnya. Mereka tergerak untuk meneruskan kebaikan itu. Beberapa pemuda mulai mengumpulkan sumbangan untuk membeli makanan kucing. Tetangga-tetangga yang dulu hanya melihat tanpa peduli, kini ikut merawat kaking-kaking jalanan yang ada di sekitar mereka. Seorang rekan ojol bahkan berkata dengan suara bergetar, "Kita harus teruskan apa yang Afan lakukan. Jangan sampai kaking-kaking ini merasa kehilangan selamanya. Kita akan rawat mereka." Demi mengenang Afan, sejak hari itu, makam Afan tidak pernah sepi. Selain keluarga dan sahabat yang datang mendoakan, selalu ada kucing yang setia duduk. Di sana, entah siang, entah malam, selalu ada yang datang. Mereka seperti menjadi penjaga setia, memastikan bahwa Afan tidak pernah benar-benar sendiri. Cerita tentang ratusan kucing yang menangis di makam seorang driver ojol bernama Afan akhirnya menjadi buah bibir di mana-mana. Orang-orang menyebutnya sebagai kisah nyata tentang cinta dan kebaikan yang melampaui batas kehidupan. Dan dari peristirahatan yang sunyi itu, Afan meninggalkan pesan yang tidak akan pernah dilupakan, bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan hilang, bahwa kasih sayang yang tulus, bahkan kepada makhluk yang sering dianggap tak penting, akan kembali dengan cara yang menakjubkan. Perjuangan Afan memang terhenti di jalan, tapi namanya terus hidup. Hidup di hati keluarga yang mencintainya, hidup di benak rekan-rekan yang merindukannya, dan hidup di mata ratusan kucing yang pernah merasakan kasih sayangnya. Hari itu, makam sederhana dengan tanah merah yang masih basah menjadi saksi sebuah peristiwa luar biasa. Peristiwa yang membuat semua orang percaya bahwa cinta sejati tidak hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga oleh makhluk kecil yang sering dilupakan. Keesokan harinya, suasana kampung tempat Afan tinggal masih diselimuti duka. Namun, di luar sana, cerita tentang pemakaman Afan mulai menyebar luas. Video ratusan kucing yang duduk mengelilingi makamnya dengan tatapan sendu telah diunggah ke media sosial oleh beberapa warga yang hadir. Tanpa diduga, video itu langsung menarik perhatian banyak orang. Dalam hitungan jam, unggahan tersebut ditonton ratusan ribu kali. Komentar demi komentar membanjiri, bukan hanya dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari orang-orang di berbagai daerah. Bahkan, ada yang berasal dari luar negeri, ikut merasa terharu, meski tidak mengenal Afan secara pribadi. Kolom komentar penuh dengan kalimat doa dan rasa simpati. Orang baik memang selalu dikenang. Semoga almarhum husnul khotimah. Saya nggak kenal siapa Afan, tapi air mata saya jatuh lihat video ini. Kucing-kucing itu seolah benar-benar merasakan kehilangan. Kalau kebaikan sekecil memberi makan kucing bisa berbalas seperti ini, apalagi kebaikan besar, Allah tunjukkan lewat cara yang luar biasa. Banyak orang yang membagikan ulang video itu, menambahkan cerita bahwa Afan adalah sosok sederhana, yang gemar menolong siapa saja. Ia bukan pejabat, bukan orang terkenal, hanya seorang driver ojek online. Tetapi kebaikannya mampu membuat dunia berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Media-media lokal mulai meliput kisah tersebut. Mereka menuliskan headline yang menyentuh hati. Ratusan kucing menangis di makam driver ojol. Bukti kebaikan tidak pernah hilang. Foto-foto Afan semasa hidup dengan senyum ramahnya tersebar di banyak platform. Tidak lama, media nasional pun ikut menyorot. Televisi menayangkan liputan khusus, memperlihatkan suasana pemakaman yang dipenuhi kucing. Wartawan
mewawancarai tetangga, rekan sesama driver, hingga keluarga Afan, semua bersuara satu. Afan adalah orang yang penuh kasih, baik hati, dan selalu peduli pada orang lain, meski dirinya sendiri seringkali kesulitan. Seorang tetangga dengan mata berkaca-kaca berkata, "Afan itu, kalau ada orang lapar, dia kasih makan dulu, meski dia sendiri belum tentu punya cukup uang buat makan. Apalagi sama kucing. Hampir tiap hari ada kucing datang ke rumahnya, dan dia selalu bagi makanan, walau hanya nasi sisa." Kisah itu semakin menyentuh publik ketika fakta lain terungkap. Afan meninggal dunia bukan karena sakit atau kecelakaan biasa. Ia wafat saat sedang memperjuangkan nasib sesama driver ojol, ikut dalam demonstrasi menuntut kenaikan tunjangan di depan gedung DPR. Tragisnya, ia justru terlindas mobil polisi saat kericuhan terjadi. Berita itu membuat kemarahan bercampur, kesedihan meledak di masyarakat. Banyak yang menuliskan komentar pedas, menuntut keadilan bagi Afan. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai korban kecelakaan, tetapi sebagai simbol perjuangan rakyat kecil yang suaranya seringkali tidak didengar. Namun, di balik segala amarah, yang paling menonjol justru adalah rasa kagum terhadap kebaikan Afan. Warganet mulai menggalang donasi untuk keluarga yang ditinggalkan. Dalam beberapa hari saja, jumlah donasi yang terkumpul mencapai angka puluhan juta rupiah. Semua itu datang dari orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Afan, tetapi merasa tergerak hatinya setelah mendengar kisahnya. Selain itu, muncul gerakan spontan dari komunitas pecinta hewan. Mereka menjadikan kisah Afan sebagai inspirasi. Banyak yang mulai membagikan makanan untuk kucing liar di jalanan, sambil menyebut aksi mereka dengan tagar kebaikan Afan. Foto-foto orang memberi makan kucing bertebaran di media sosial, menandakan bahwa warisan Afan berupa kasih sayang sedang diteruskan oleh banyak orang. Di berbagai kota, rekan-rekan sesama driver ojol mengadakan doa bersama. Mereka menyalakan lilin, berdoa untuk Afan, dan berjanji akan melanjutkan perjuangan yang sempat terhenti. Jaket hijau yang mereka kenakan menjadi simbol solidaritas. Mereka menuliskan nama Afan di spanduk, diikuti kalimat sederhana, "Kau tidak mati, Van. Kau hidup di hati kami." Anak-anak muda yang sebelumnya jarang peduli dengan isu sosial pun ikut tergerak. Banyak yang menulis thread panjang di Twitter, menceritakan betapa besar pengaruh kebaikan kecil. Kalau seorang driver ojol saja bisa meninggalkan jejak sedalam ini, hanya karena memberi makan kucing, bagaimana kalau kita semua mau berbuat baik, meski sekecil apapun? Tulis salah satu pengguna. Thread itu viral, dibaca jutaan orang. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat dan selebritas ikut menyinggung kisah ini di akun mereka. Ada yang menuliskan doa, ada yang mengingatkan bahwa hidup bukan soal harta atau jabatan, melainkan tentang seberapa banyak kebaikan yang bisa kita sebarkan. Fenomena ratusan kucing di makam Afan pun menjadi simbol universal. Ia bukan lagi hanya cerita lokal, melainkan pesan besar yang menyebar luas, bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia, bahwa cinta, sekalipun ditujukan pada makhluk kecil yang sering dilupakan, akan menemukan jalan untuk kembali. Hari-hari berikutnya, makam Afan tidak pernah sepi. Tidak hanya keluarga dan kaking-haking yang terus datang, tetapi juga orang-orang asing yang ingin menyaksikan langsung makam seorang pahlawan kecil. Beberapa orang datang dari jauh hanya untuk berdoa sejenak, meninggalkan bunga, atau sekadar menabur makanan kucing di sekitar makam. Kisah itu pun terus hidup di dunia maya. Setiap kali ada orang yang mengunggah ulang video pemakaman, komentar baru terus berdatangan. Ada yang sekadar menuliskan doa, ada yang menceritakan pengalaman pribadi mereka dengan kucing. Ada pula yang mengatakan bahwa setelah mendengar kisah Afan, mereka jadi lebih menghargai hidup. Afan memang sudah tiada, tetapi namanya kini abadi. Ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan kecilnya memberi makan kucing akan dikenang oleh begitu banyak orang. Tetapi begitulah hidup bekerja. Terkadang, hal-hal sederhana yang kita lakukan justru menjadi warisan terbesar yang kita tinggalkan. Cerita Afan menjadi bukti bahwa ketulusan tidak perlu panggung besar untuk bersinar. Ia tidak butuh gelar, tidak perlu jabatan tinggi, cukup hati yang ikhlas. Dan ketika hati itu tulus, bahkan ratusan kucing pun akan datang memberi penghormatan terakhir dari dunia nyata hingga dunia maya. Dari gang kecil tempat tinggalnya, hingga layar ponsel jutaan orang, nama Afan bergema. Sebagai driver ojol sederhana, sebagai ayah dan suami, sebagai anak yang berbakti, sebagai teman yang setia, dan sebagai manusia yang penuh kasih.
Itulah warisan sejati yang ditinggalkannya. Bukan harta, bukan jabatan, tetapi cinta yang tidak pernah mati. Sejak hari pemakaman itu, kampung kecil tempat Afan tinggal tidak pernah lagi sama. Kehilangan seorang tetangga yang penuh senyum dan ringan tangan membuat banyak orang terhenyak. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya rasa kehilangan yang tertinggal, melainkan juga sebuah kesadaran baru. Kesadaran tentang arti kebaikan sederhana yang selama ini mungkin luput dari perhatian. Awalnya, warga hanya membicarakan tentang kejadian mengharukan di makam. Cerita tentang ratusan kucing yang berkumpul di sekitar pusara Afan menjadi bahan obrolan dari warung kopi, pos ronda, hingga grup WhatsApp warga. Tapi lambat laun, cerita itu tidak berhenti sebagai kisah yang menyedihkan saja. Ia mulai menjadi sermon, menuntun banyak orang untuk merenung lebih dalam. Seorang ibu rumah tangga di kampung itu mengaku malu pada dirinya sendiri. Selama ini, ia sering mengusir kucing liar yang datang ke depan rumahnya karena takut makanannya habis. Tetapi setelah melihat bagaimana kaking-haking itu begitu setia menemani Afan, ia tersadar bahwa binatang pun bisa merasakan kasih sayang dan kehilangan. Sejak hari itu, ia mulai menyisihkan sedikit makanan untuk kaking-haking jalanan. Saya ingat Afan, kalau dia bisa sabar berbagi meski hidupnya pas-pasan, kenapa saya yang lebih mampu tidak bisa? Ujarnya pelan. Bukan hanya ibu itu, banyak anak-anak muda di sekitar kampung pun tergerak. Mereka yang biasanya hanya nongkrong di pinggir jalan hingga larut malam, kini sering terlihat berkumpul untuk hal lain. Mereka patungan membeli makanan, kucing, kemudian berjalan keliling kampung untuk memberi makan hewan-hewan liar. Mereka menamakan kegiatan itu Ronda Kucing, sebuah istilah sederhana tetapi penuh makna. Komunitas driver ojol yang menjadi rekan Afan juga tidak tinggal diam. Mereka merasa kehilangan sosok yang tidak hanya sekadar teman kerja, tetapi juga saudara seperjuangan. Setelah kejadian tragis itu, mereka semakin sering berkumpul, bukan hanya untuk bekerja bersama, tetapi juga untuk saling menguatkan. Beberapa di antara mereka bahkan berinisiatif membuat program kecil. Setiap driver yang mendapat orderan lebih dari cukup, menyisihkan sebagian untuk membeli makanan kucing, atau membantu warga sekitar yang kesulitan. Di pos ojek online, tempat Afan biasa mangkal, kini selalu ada wadah berisi makanan kucing. Para driver bergiliran mengisi wadah itu. Mereka menyebutnya sebagai mangkok Afan, sebuah simbol untuk mengenang kebaikan sahabat mereka. Setiap kali ada kucing yang datang dan makan dari wadah itu, para driver merasa seolah Afan masih ada di tengga-tengga mereka, tersenyum ramah. Seperti biasanya, anak-anak sekolah di lingkungan itu pun ikut terdampak. Guru-guru bercerita tentang sosok Afan di kelas, menjadikannya contoh nyata bahwa kebaikan tidak mengenal profesi. Seorang guru SD dengan suara lirih berkata kepada murid-muridnya, Afan itu bukan orang kaya, bukan orang terkenal, tapi kebaikannya membuat dunia menunduk hormat. Kalian bisa jadi seperti dia, meski dengan hal-hal kecil, menolong teman, tidak menyakiti hewan, berbagi makanan, semua itu akan dikenang lebih lama daripada nilai rapor. Anak-anak yang mendengarnya terdiam, lalu beberapa dari mereka mulai membawa sisa bekal ke sekolah untuk dibagikan pada kucing liar di sekitar halaman. Dampak lain yang muncul adalah rasa persatuan. Warga yang sebelumnya sibuk dengan urusan masing-masing, kini mulai lebih sering bekerja sama. Mereka merasa perlu menjaga satu sama lain, agar tidak ada lagi cerita tragis seperti yang menimpa Afan malam-malam. Mereka kini sering diisi dengan doa mengenang Afan, sekaligus mendoakan keselamatan bagi para pekerja jalanan lain yang berjuang mencari nafkah. Kisah Afan juga membuka mata banyak orang tentang nasib driver ojol. Sebelumnya, sebagian masyarakat hanya melihat mereka sebagai penyedia jasa antar makanan atau transportasi. Tapi setelah mendengar bahwa Afan meninggal saat ikut memperjuangkan hak sesama driver, banyak yang mulai menghormati profesi itu lebih dalam. Mereka bukan sekadar pengantar pesanan, tetapi pejuang keluarga yang bekerja keras tanpa kenal waktu. Tak sedikit warga yang kemudian lebih sering memberi tips tambahan saat menggunakan jasa ojol. Sekadar bentuk penghargaan kecil. Ada pula yang sengaja menyapa lebih ramah, tidak lagi menganggap driver ojol hanya sebagai pekerja bawahan, melainkan teman seperjalanan. Saya jadi ingat Afan, kata seorang pelanggan ketika memberikan tips pada driver ojol. Kalian itu pahlawan juga. Jangan sampai kami lupa menghargai kalian. Sementara itu, komunitas pecinta hewan dari luar kampung pun berdatangan. Mereka mendengar kabar tentang Afan, lalu datang membawa makanan kucing untuk dibagikan di area makamnya.
Mereka berdoa, menaburkan bunga, lalu menyapa kaking-kaking yang duduk tenang di sana. Beberapa komunitas bahkan mengusulkan agar makam Afan dijadikan semacam rumah perlindungan bagi kucing liar, tempat siapa saja bisa datang membawa makanan atau sekadar bermain dengan hewan-hewan itu. Semakin hari, dampaknya makin terasa. Kampung yang dulunya biasa saja kini menjadi lebih hangat. Setiap orang seolah berlomba untuk melakukan kebaikan kecil, tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi rasa malu, semua tergerak oleh satu nama, Afan. Warga percaya bahwa kepergian Afan bukan akhir dari kisahnya. Justru dari situlah awal perubahan terjadi. Dari sikap ringan tangannya, dari kebiasaannya memberi makan kucing, dari kesederhanaannya, lahir sebuah gerakan yang menghidupkan rasa kemanusiaan. Bahkan, di luar kampung, banyak orang yang terinspirasi. Kisah Afan menjadi bahan khotbah di masjid, menjadi contoh dalam ceramah, bahkan masuk ke pelajaran moral di beberapa sekolah. Afan telah tiada, tetapi ia hadir dalam setiap cerita tentang kebaikan. Kini, setiap kali warga melihat kucing berkeliaran di jalan, mereka tidak lagi menggigit. Sebaliknya, mereka teringat pada sosok Afan yang pernah berkata, "Kalau kita sayang sama makhluk kecil, siapa tahu Tuhan lebih sayang sama kita." Kalimat itu sederhana, tetapi menjadi pegangan yang membekas dalam. Dengan cara inilah, warisan kebaikan Afan terus hidup. Tidak dalam bentuk harta atau bangunan megah, melainkan dalam perubahan sikap, dalam hati yang lebih lembut, dan dalam tangan yang lebih mudah memberi. Afan memang pergi, tetapi jejaknya tetap tinggal. Ia menjadi cahaya kecil yang mengubah banyak hati. Kampung itu kini bukan hanya tempat tinggal warga, tetapi juga tempat lahirnya gerakan kebaikan. Dan semuanya berawal dari seorang driver ojol sederhana yang mengajarkan arti berbagi melalui kasih sayang pada kaking-kaking jalanan. Kematian Afan bukan hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan warga sekitar. Lebih dari itu, peristiwa tragis yang merenggut nyawanya menimbulkan gelombang pertanyaan yang tidak bisa begitu saja diredam. Bagaimana mungkin seorang rakyat kecil, seorang ayah yang hanya bekerja sebagai driver ojek online, bisa kehilangan nyawanya di tengah sebuah demonstrasi yang seharusnya berlangsung damai? Kabar bahwa Afan meninggal karena terlindas mobil polisi saat demo kenaikan tunjangan di depan gedung DPR menyebar begitu cepat. Berita itu menjadi sorotan media, menjadi perbincangan di televisi, radio, media cetak, dan terutama media sosial. Tagar dengan nama Afan menggema. Ribuan orang mengunggah foto dirinya dengan kata-kata belasungkawa, sekaligus menuntut penjelasan. Di satu sisi, pihak kepolisian menyatakan bahwa kejadian itu adalah sebuah kecelakaan. Mobil yang digunakan untuk pengamanan, menurut pernyataan resmi, kehilangan kendali karena situasi yang ricuh. Namun, banyak orang tidak puas dengan penjelasan itu. Rekaman amatir dari ponsel warga menunjukkan detail yang berbeda. Ada yang melihat mobil melaju terlalu cepat ke arah kerumunan. Ada pula yang menyebut bahwa mobil seharusnya bisa menghindar. Potongan video itu viral, membuat opini publik semakin panas. Keluarga Afan pun angkat bicara. Mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Sejak awal, Afan dikenal sebagai pribadi yang tenang dan tidak suka membuat keributan. Ia memang ikut aksi bersama rekan-rekan driver ojol lain. Tetapi tujuannya jelas, memperjuangkan kenaikan tunjangan agar kehidupan para pengemudi lebih. Tidak ada yang menyangka niat sederhana itu justru harus dibayar dengan nyawanya. Kalau dibilang kecelakaan, kenapa mobil itu bisa masuk terlalu dekat dengan massa? Kenapa tidak ada prosedur pengamanan yang jelas? Kenapa adik saya yang jadi korban, bukan orang lain? Ujar salah satu kakak Afan dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat banyak orang semakin geram. DPR pun tidak bisa tinggal diam. Sebagian anggota dewan mendesak agar dibentuk tim penyelidikan independen. Namun, sebagian lain terkesan menutup mata, mencoba menenangkan keadaan dengan kalimat-kalimat normatif. Sikap yang berbeda ini memunculkan polemik baru. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ada yang ingin menutupi kebenaran? Di media sosial, kemarahan semakin membesar. Ribuan komentar bermunculan, menuntut keadilan bagi Afan. Banyak yang menulis bahwa Afan adalah simbol rakyat kecil yang tertindas. Seorang netizen menuliskan, Afan pergi karena memperjuangkan hak kami semua. Jangan biarkan kematiannya sia-sia. Tulisan itu dibagikan ribuan kali, menjadi pemicu gelombang solidaritas di berbagai kota. Di sisi lain, rekan-rekan sesama driver ojol semakin bersatu.
Mereka menggelar aksi damai, membawa foto Afan, lilin, dan bunga ke depan gedung DPR. Mereka tidak teriak-teriak, tidak merusak apapun. Mereka hanya berdiri diam, menundukkan kepala, dan berdoa. Tetapi kesunyian itu justru lebih menggetarkan. Wartawan yang meliput menyebut momen itu sebagai lautan sunyi yang penuh jeritan tak terdengar. Namun, polemik tidak berhenti di situ. Beberapa media mengangkat isu bahwa insiden ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan cerminan dari lemahnya sistem pengamanan dan arogansi aparat di lapangan. Isu ini semakin panas ketika muncul kesaksian seorang pedagang kaki lima yang berada di lokasi kejadian. Ia bersumpah bahwa mobil polisi tersebut sempat membunyikan sirena keras, tetapi justru mempercepat laju ke arah kerumunan. Kesaksiannya membuat publik semakin yakin bahwa ada unsur kelalaian serius yang harus dipertanggungjawabkan. Keluarga Afan menuntut autopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Mereka ingin memastikan bahwa penyebab kematiannya benar-benar diangkop secara jujur, tanpa rekayasa. Kami tidak butuh belas kasihan, kami hanya ingin kebenaran, kata istrinya dengan mata sembab. Kalimat itu menghantam hati banyak orang yang mendengar. Di kampung halaman Afan, warga menggelar doa bersama hampir setiap malam. Selain untuk mendoakan arwahnya, doa itu juga menjadi bentuk protes diam-diam. Mereka merasa kehilangan salah satu warganya yang terbaik, dan mereka tidak mau kematiannya berlalu begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Polemik ini akhirnya masuk ke ruang-ruang diskusi publik. Para aktivis, akademisi, hingga tokoh agama ikut menyuarakan keprihatinan. Mereka menekankan bahwa kasus Afan bukan hanya soal seorang driver ojol yang meninggal, tetapi juga tentang bagaimana negara memperlakukan warganya yang sedang memperjuangkan haknya. Jika seorang Afan bisa terinjak begitu saja, bagaimana nasib rakyat kecil lainnya? Kemarahan publik yang terus membesar membuat pemerintah mulai merasa terdesak. Janji-janji penyelidikan mulai dilontarkan. Namun, masyarakat tidak lagi mudah percaya. Mereka menuntut bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Demonstrasi Kessel Koshillen terus bermunculan di berbagai daerah dengan satu kalimat yang sama: keadilan untuk Afan. Ironisnya, di tengah semua hiruk-pikuk polemik, makam Afan tetap menjadi tempat paling tenang. Ratusan kucing masih datang, duduk diam di sana, seolah mereka mengerti bahwa sahabat mereka telah pergi dengan cara yang tidak adil. Banyak warga yang kemudian berkata, kalau manusia bisa berpaling dari kebenaran, lihatlah kucing-kucing itu. Mereka tidak peduli politik, mereka hanya tahu siapa yang benar-benar berhati baik. Penyelidikan tentang kematian Afan akhirnya menjadi ujian besar bagi negara, aparat, dan juga masyarakat. Apakah kebenaran akan terungkap? Ataukah semuanya akan dikubur bersama tubuh Afan? Pertanyaan itu menggantung, menyisakan rasa gelisah di hati banyak orang. Yang pasti, nama Afan telah terpatri bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Polemik yang muncul setelah kematiannya membuktikan bahwa suara rakyat kecil, meski sering diabaikan, bisa mengguncang gudang-gudang besar yang berdiri kokoh. Afan memang sudah tiada, tetapi penyelidikan tentang kematiannya menjadi saksi bahwa ia tidak pergi begitu saja. Ia meninggalkan tanda tanya besar, sebuah tanda tanya yang menuntut jawaban, agar keadilan tidak hanya menjadi kata kosong. Setelah tragedi Afan dan berbagai polemik seputar kematiannya, kampung kecil tempat ia tinggal perlahan mulai berubah. Kehilangan seorang warganya yang sederhana, namun penuh kasih sayang, meninggalkan jejak yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Kebaikan Afan tidak hilang, melainkan mulai menular ke banyak hati, menjadi warisan yang hidup. Di sekitar makamnya, kucing-kucing yang dulu setia mendampinginya tetap hadir. Mereka bukan lagi hanya sekadar hewan liar. Mereka menjadi simbol kesetiaan, simbol cinta yang tulus, simbol penghormatan terhadap kehidupan seorang manusia yang berhati besar. Setiap hari, orang-orang dari berbagai latar datang, membawa makanan untuk kucing, bunga, atau sekadar duduk diam menatap tanah merah yang menutupi tubuh Afan. Tak jarang, air mata jatuh di pipi mereka, bukan hanya untuk Afan, tetapi juga untuk mengingatkan diri sendiri bahwa hidup adalah tentang memberi, bukan menerima semata. Warga kampung kini sering terlihat saling membantu satu sama lain. Kebiasaan yang dulu jarang muncul, kini menjadi rutinitas. Mereka membagi makanan, menolong tetangga yang kesulitan, membersihkan lingkungan bersama, bahkan ikut merawat kaking-kaking liar yang selalu berada di sekitar rumah dan makam Afan.
Semua itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pria sederhana yang pernah mengajarkan mereka arti tulus memberi tanpa pamrih. Komunitas driver ojol, yang semula hanya berkumpul untuk bekerja bersama, kini mulai membangun kegiatan sosial. Mereka menamakan program tersebut Mangkok Afan, sebuah kegiatan rutin untuk memberi makan kucing jalanan, membantu anak yatim, dan memberikan bantuan kepada driver ojol lain yang kesulitan. Setiap kali kegiatan itu dijalankan, nama Afan selalu disebut, bukan sebagai selebriti atau figur terkenal, tetapi sebagai inspirasi hidup yang nyata. Di sekolah-sekolah, kisah Afan menjadi pelajaran moral yang nyata. Guru-guru menceritakan bagaimana seorang driver ojol sederhana mampu meninggalkan dampak besar hanya dengan kebaikan kecil dan ketulusan hati. Anak-anak diajarkan bahwa tindakan sekecil memberi makan hewan yang lapar, menolong tetangga, atau bersikap baik kepada orang yang membutuhkan bisa meninggalkan warisan yang tak ternilai. Bahkan banyak siswa mulai meniru tindakan kebaikan itu, memberi makanan kucing, membantu teman yang kesulitan, dan menebarkan kebaikan di lingkungan mereka sendiri. Di media sosial, kisah Afan terus hidup. Setiap unggahan baru tentang makamnya, tentang kaking-kaking yang setia, atau tentang kegiatan sosial yang terinspirasi darinya, selalu mendapat respons hangat. Orang-orang membagikan cerita mereka sendiri tentang bagaimana kisah Afan mengubah pandangan mereka terhadap profesi driver ojol, terhadap hewan, dan terhadap tindakan kebaikan sederhana. Tagar, kebaikan Afan tetap ramai digunakan, menjadi simbol bahwa kebaikan itu menular dan tidak akan pernah hilang. Bahkan, sejumlah komunitas pecinta hewan dari berbagai kota datang secara sukarela untuk merawat kaking-kaking di sekitar makam Afan. Mereka menyiapkan makanan, perawatan kesehatan, dan tempat berteduh bagi kaking-kaking yang setia menemani Afan. Kucing-kucing itu, yang dulu hanya dianggap liar, kini menjadi bagian dari warisan hidup seorang manusia yang meninggalkan teladan tak ternilai. Tak hanya itu, kisah Afan juga menginspirasi masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap nasib pekerja jalanan. Banyak yang mulai menghargai driver ojol, memberi mereka apresiasi lebih, dan mengingatkan bahwa di balik layanan yang mereka berikan, ada perjuangan keras yang sering tidak terlihat. Afan menjadi simbol perjuangan rakyat kecil yang bekerja tanpa lelah demi keluarga, tetapi tetap peduli pada dunia di sekitarnya. Di rumah Afan, istri dan anaknya perlahan menata hidup kembali. Mereka menemukan kekuatan dalam warisan kebaikan yang ditinggalkan. Anak kecil Afan sering diajari untuk meniru kebiasaan ayahnya, memberi makan kucing, menolong orang yang membutuhkan, dan selalu berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Afan pun aktif dalam komunitas sosial, meneruskan visi suaminya, mengajarkan nilai-nilai kepedulian dan empati kepada siapapun yang ia temui. Kisah Afan pun menembus batas kampung. Ceritanya masuk ke media nasional, menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sebelumnya tidak peduli pada kebaikan sederhana. Orang-orang menulis buku, membuat dokumenter, bahkan ada yang menjadikannya topik diskusi publik tentang nilai moral, kepedulian sosial, dan hak-hak pekerja. Nama Afan kini abadi, bukan karena status atau kekayaannya, tetapi karena hatinya yang tulus dan kebaikan yang menular. Di tengah semua itu, yang paling menyentuh adalah kesetiaan kaking-kaking yang terus datang ke makamnya. Mereka menjadi saksi bahwa kebaikan Afan tidak hilang, bahwa kasih sayangnya terhadap makhluk kecil ini tetap hidup. Warga dan pengunjung sering berdiri diam, menyaksikan kaking-kaking itu duduk atau tidur di sekitar makam, seakan menjaga sahabat mereka selamanya. Hari demi hari, kampung yang dulu biasa itu berubah menjadi tempat yang lebih hangat, penuh perhatian dan solidaritas. Afan telah pergi, namun namanya hidup dalam setiap tindakan kebaikan yang lahir karena inspirasinya. Kisahnya mengajarkan bahwa siapapun, sekecil apapun perannya di dunia ini, bisa meninggalkan warisan yang abadi melalui cinta, kebaikan, dan kepedulian yang tulus. Perjuangan Afan memang terhenti di jalan, tetapi semangatnya tidak pernah berhenti. Setiap kucing yang datang, setiap senyum warga yang menolong, setiap driver ojol yang memberi makan hewan liar, semua itu adalah bagian dari hidupnya yang terus berlanjut. Dan di mata semua orang, Afan tetap hidup, abadi, dan menjadi teladan bagi siapapun yang ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.